Iya, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya, tapi kalau dipikir-pikir kita ini, saya ya khususnya gitu ya, sering banget melakukan sebuah kesalahan dan kesalahan kepada orang tua dan lain sebagainya. Dan buat orang-orang yang belum punya anak juga, kemudian sadar bahwasanya itu adalah sebuah kesalahan yang pernah dilakukan. Iya, benar. Terus harus gimana gitu supaya dia juga bisa cepat mendapatkan keturunan. Amin, apa yang ya. dia inginkan. Amin, gitu. ya, betul. Gimana tuh? Iya, sebenarnya acara kita ini kan acara pengajian aplikasi ya, Iya, istilahnya betul. aplikatif dari ayat-ayat Quran, aplikatif dari hadis-hadis Sunnah Nabi Rasul. ya. Sebenarnya prosesnya adalah pada waktu seseorang yang belum mempunyai momongan ini melihat acara kita. Mudah-mudahan melihatnya acara kita ini adalah hidayah dari Allah Ta'ala. Amin. Ya. Ya. Kemudian mau mendengarkan. Iya. Mau mendengarkan seperti halnya yang lain. Kalau yang kita bicarakan adalah nasihat baik, apalagi ada ayat-ayat Quran, didengarkan, diperhatikan. Nah, di situ rahmat Allah itu semakin lama semakin menumpuk. Ya. Nah, kalau sudah menumpuk itu kemudian dia mau evaluasi. Kemudian mau tobat kepada Allah Ta'ala, mau berubah. Nah, inilah yang namanya ikhtiar. Ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib dia, nasib kaum, kecuali kaum tersebut atau dia sendiri yang merubahnya. Kalau dia mau merubah lagi, insya Allah nasibnya akan berubah dengan lebih baik. Seperti itu. Insya Baik, Allah nah seperti Ustadznya ada itu. satu pertanyaan lagi dari saya nih Ustadznya. Boleh. Ada kasus begini nih, saya punya teman dan teman itu sudah lama menikah, akhirnya nggak punya keturunan. Belum punya keturunannya. Tiba-tiba akhirnya dia berpisah. Heeh. Pas berpisah kemudian dia nikah lagi dengan orang lain dan akhirnya punya keturunan. Iya. Nah itu ceritanya bagaimana tuh? Tapi tahan dulu Ustadz. Setelah yang satu ini kita akan kembali tetap di Bengkel Akhlak. Silakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Bengkel Akhlak. Ya, bagi para pemirsa, sobat sejagat yang pengen nanya dan juga konsultasi, langsung saja di email kami di bengkel.akhlak@yahoo.com atau di WA kami di 081932126205. Kita lanjutkan kembali bersama Ustadz Danu dan juga Eva. Melanjutkan tuh Ustadz, itu bagaimana? Ada yang kasus seperti itu, nikah nggak punya, kemudian berpisah, setelah nikah lagi akhirnya punya. Banyak hal. Jadi intinya adalah bisa aja pada waktu menikah itu berhubungan suami istrinya tidak pas pada saat sel telurnya matang, bisa. Dipikir tidak pas gitu. Tidak pas sel telurnya matang. Ya. Misalnya. Jadi itu banyak hal. Kemudian yang kedua adalah karena nafsu. Karena Jadi nafsu. maksudnya? Jadi karena nafsu itu dia tidak secara ilahiyah istilahnya ya. Jadi bukan karena Allah ya, jadi karena Bukan memang karena ya, fisik saja. ya, fisik Wah, saja dia lah. cantik loh, dia Iya, hebat atau betul. gimana gitu. Itu nafsu namanya. Tetap nafsu. Baik, luar biasa. Ya. Ada yang mau ditanya? Kayaknya udah deh. Oke, tadi kalau saya menyikapi dari menyimak cerita Eva tadi, katanya ada yang ngambil anak Iya. gitu ya. Nah, itu Istilahnya apakah pancingan istilah kali. pancingan? Apakah itu efektif atau bagaimana? Enggak ada efektifnya sama sekali. Enggak ada? Enggak ada. Oh gitu ya? Insya Allah enggak ada. Nggak ada hubungannya. Enggak ada hubungannya. Jadi seandainya Adalah- misalnya, berarti kalau seandainya dia ngambil tiba-tiba dia punya, mungkin karena memang tadi karena selnya dia- lagi Iya, bagus, sebenarnya nggak ada yang sakit. Enggak ada yang sehat. sakit, sebenarnya sehat aja. Cuma gitu. pada waktu hubungan suami enggak pas aja. Momennya hubungan suami habis men ya, enggak jadi pasti. Oh gitu. Pas hubungan suami istri, wah ini pas tengah-tengahan ini bagus, suaminya capek. Wah pas mau main 2 hari mau main, hubungan suami istri nggak jadi lagi. Lah kalau itu bertahun-tahun dilakukan gitu ya kapan jadinya? Oh iya. Tanya dong sama yang pintar kan gitu ya. Itu kan harus memahami. Susah Ja- juga berarti ya Ustaz ya? Bukan susah, Nggak susah cuma ya? tinggal cobalah belajar nonton Bengkel Akhlak itu Nah. aja kan. Mudah-mudahan solusi-solusinya banyak betul. sekali ini. Solusinya akhlak seperti apa nih Ustaz? Bagi yang sudah menjalani pernikahan, ataupun pengantin baru, ataupun yang baru mau menikah, supaya
dia tadi sesuai dengan apa yang saya tanyakan, supaya tidak takut untuk tidak punya keturunan, dan pun dia menikah, dia langsung dan cepat diberikan keturunan, ataupun yang sudah lama tidak punya keturunan pun sama diberikan keturunan. Itu bagaimana? Yang paling Kiat-kiat. gampang, kiat-kiat yang paling gampang aja gini. Hormati orang tua dan jangan marah dengan orang tua. Hormati suami atau istri dan jangan gampang marah dengan suami atau istri. Udah, itu kuncinya aja. Kuncinya itu dulu, secara fisik ya, secara manusiawi itu dulu. Dan satu, tekankan pernikahan itu lillahi ta'ala. Bolehlah awal-awal melihat, oh ini ganteng, ini cantik, boleh. Tapi ya terus harus ingat, oh iya ya saya nikah harus lillahi ta'ala. Ya kalau sudah dapat cantiknya ya lillahi ta'ala ya haruslah. Iya, iya, ke saya lagi. Gitu ya, iya. Iya, kalau udah dapet cantiknya udah masih malah disombongin, nggak usah lah, udah lillahi ta'ala, sekarang lillahi ta'ala. Betul. Mengajak ke keluarga di syariat, udah itu udah bagus sekali, insya Allah. Iya, iya. Hormati Tapi orang memang- tua, hormati suami, dan jangan marah. Iya, sederhana, tapi cuma kan aplikasinya Ustadz itu. Apalagi Iya. ketika kita berumah tangga, ada saja gesekan-gesekan, bagaikan gelas, numpuknya gelas pasti aja ada bunyinya, pasti aja ada gesekannya gitu. Nah, itu yang kiat-kiat bagaimana supaya tidak memunculkan dan menimbulkan gesekan, agar tidak saling menghargai suami dan istri, agar dimudahkan juga untuk mempunyai keturunan. Itu sebenarnya jawaban yang paling ringan, simpel itu hargai suami dan istri. Udah itu aja, itu dulu aja. Kalau sudah mulai menghargai, nggak ada ego, pasti emosi akan turun semuanya. Kalau sudah emosi turun semuanya, hidayah Allah itu pasti akan diberikan. Pastilah, bagi yang beriman loh ya, Iya, iya. pasti akan diberikan. Nah kalau hidayah diberikan, pasti dituntun semuanya. Yang belum punya momongan dituntun oleh Allah Ta'ala, ya seperti tadi. Kadang-kadang tuntunannya kita nggak ngerti kalau kita itu sedang dituntun oleh Allah Ta'ala. Tuh. Seperti itu. Menghargai istri, saya menghargai. Iya. Jadi setiap saya dapat duit, saya hargai langsung. Duit saya Setor, kasih. setor. Itu namanya kewajiban. Kewajiban. Itu kayaknya kalau kayak gitu mungkin langsung punya anak kembar kali ya. Iya, iya, iya. Iya. Jadi intinya adalah menciptakan keharmonisan. Iya. Agar dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan keturunan. Karena dengan suasana yang enak, suasana yang sejuk, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dimudahkan segala urusan yang kita inginkan. Insya Allah akan dimudahkan. insya Amin, Allah. amin. Ada sesuatu yang ingin disampaikan dengan hadirnya di acara kita? Alhamdulillah, mungkin ya mudah-mudahan habis selesai acara ini kan bulan depan saya langsung isi. Amin. Amin, ya kan? Amin. Oh, ini doa loh ini. Amin. Saya amin. Kembar lagi Ustaz ya kan. Kenapa pengen Amin. kembar? Enggak apa-apa sih, lucu aja. Oh, jadi Langsung Ya, gitu. nggak boleh minta kembar sama Allah. Kita hanya menginginkan lucu, ya. Itu nggak boleh. Dapat pelawak loh kita anaknya. Iya. Pas gede. Iya. Langsung pelawak. Langsung pelawak, Oh, jadi lucu, pelawak beneran dulu itu. minta anaknya supaya lucu. Iya. Ya, yang Ya, soleh itu dan nggak soleha boleh. itu. Iya. Kalau boleh diberi kembar, Amin. itu boleh. Mudah, tapi memang susah loh ya kan, karena amanah. Amanah itu susah untuk mendidik. Anak kembar itu ya susah, tetap susah menurut saya ya. Betul. Kenapa susah? Karena anak saya kembar. Gitu. Itu ya saya merasa susah. Kalau udah berantem itu kan bisa cakar-cakaran nih berdua. Nah, Iya, jadi iya. hati-hati kalau meminta, siapa tahu itu bisa menjadi ujian berikut. Jangan salah. Normal Makanya aja. gitu. Kalau doa jangan doa gitu. Ya Allah, Lillahi ta'ala pokoknya. murahkan rizki. Akhirnya dapat job murah terus. Oh ya. Mudahkan. Mudahkan. Ada yang kedua, ya Allah, murahkanlah rizkiku kepadaku, dapat jobnya murah terus. Masih kontak ya. Iya.